saya sering mendengar adanya ucapan yang di situ sering menyebutkan kata-kata yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah tarikat, yang ketiga adalah hakikat, dan yang keempat adalah ma'rifat. Terus ngaten nggih pertanyaanipun, itu yang dimaksud apa sebenarnya? Terus Bapak Ibu ingkang kula hormati, sebagaimana pernah kita bahas secara panjang lebar, juga pernah kita bahas juga ketika kita ngaos Ahlu Sunnah di Masjid Jami' Assegaf Pasar Kliwon, bahwa secara garis besar ilmu di dalam agama Islam itu ada 3 kelompok besar. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang sering kita kenal dengan hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena asbabul wurud dari hadis tersebut adalah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang kumpul bersama dengan para sahabatnya, sehingga hadis ini termasuk hadis masyhur. Kenapa? Karena yang menyaksikan, yang melihat langsung, yang mendengarkan itu banyak orang, sehingga hadisnya merupakan hadis masyhur. Dan yang paling mu'tamad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu juga berada di majlis tersebut. Sayyidina Umar mengatakan, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi Muhammad dengan ciri-ciri wajahnya putih bersinar, rambutnya lurus, bajunya putih, wanginya sangat wangi. Saya tidak pernah melihat orang ini qablahu wala ba'dah, baik sebelum peristiwa itu maupun sesudahnya. Ketok naming pisan iku ban iku ilang. Sebelumnya tidak pernah lihat, sesudahnya tidak pernah lihat. Oh mungkin orang luar kota, mungkin orang jauh, sehingga sowan Kanjeng Nabi cuma sekali. Kata Sayyidina Umar, di wajahnya tidak ada tanda-tanda lelah, tidak tampak tanda-tanda habis melakukan perjalanan jauh. Beda kalau kita habis tindak teng pundi, panjenengan bibar tindak teng pundi, ketika kondur wajah lelahnya itu tetap tidak bisa disembunyikan. Panjenengan sedang sakit, panjenengan sedang capek, ajeng guyu kaya napa, tetap kerutan-kerutan wajah kelihatan. Kata Sayyidina Umar, ini tidak ada tanda-tanda dia berasal dari negeri yang jauh, enggak ada. Terus kemudian dia sowan dumateng Kanjeng Nabi, akhbirni anil iman, minta diterangkan tentang apa itu iman. Ilmu tentang iman adalah ilmu akidah. Kemudian yang kedua, akhbirni anil Islam, ilmu tentang Islam adalah ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan, ilmu tentang ihsan adalah ilmu tasawuf. Adalah ilmu napa? Tasawuf. Nah, di dalam khusus pembahasan tasawuf ini, maka ada beberapa tingkatan. Yang tingkatan itu sebenarnya bukan untuk duding kamu lebih jelek daripada saya karena saya sudah di level yang kedua, bukan. Kalau ada orang yang belajar ilmu tasawuf kemudian dia merasa lebih baik dibandingkan orang yang lain, maka sejatinya dia gagal dalam ilmu tasawuf. Kenapa? Karena ilmu tasawuf adalah natake ati, pripun carane bisa memandang Allah sesuai dengan porsinya, memandang Kanjeng Nabi sesuai dengan porsinya, memandang masyarakat yang lain sesuai dengan porsinya, dan merasa dirinya adalah orang yang paling hina. Maka step yang pertama di dalam kita mempelajari ilmu tasawuf adalah belajar syariat yang betul. Dan ini menjadi pembeda antara nyuwun pangapunten kiai dengan yang sok kiai. Perbedaannya ada di syariat. Ini menjadi pembeda antara nyuwun pangapunten orang yang betul-betul sufi dengan orang yang sok sufi. Ini perbedaannya ada di syariat. Jadi level yang pertama di dalam kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah wajib mengetahui hukum-hukum yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita, sehingga disebut sebagai syariat. Disebut sebagai apa mbak-mbak semua? Syariat. Jadi syariat adalah serangkaian hukum, sepaket hukum yang di situ isinya adalah perintah. Perintah bisa jadi dua, perintah berupa wajib, perintah berupa sunnah. Juga memahami larangan. Larangan ada dua, ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh.
Nah, ketika kita bisa memahami ilmu tersebut, maka berarti kita mencapai pada level yang pertama, yaitu level syariat. Bukan cuman memahami, tapi juga betul-betul melaksanakan hal tersebut dengan baik. Di antaranya apa? Contoh tentang sholat. Panjenengan tahu, oh syarat sah sholat itu dari awal sampai akhir sholat harus ada. Apa? Satu, menghadap kiblat. Berarti dari mulai sebelum takbiratul ihram sampai salam harus full menghadap kiblat. Oh yang kedua, harus menutup aurat. Oh yang ketiga, harus suci dari najis. Yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Panjenengan paham syarat sah sholat. Panjenengan paham rukun-rukunnya sholat. Panjenengan paham hal-hal yang membatalkan sholat. Maka sholat yang panjenengan lakukan ini hukumnya sah. Ibarat proposale pun ditampi kalih pihak protokoler rumah dinas. Niku sholat panjenengan sah. Pertanyaanipun, kalau proposal sampun dipun tampi, nopo anggarannya mesti cair ada sugi? Kan boten. Nek terima proposal terus kemudian langsung cair, nggih monggo sesuk kabeh ngajuke proposal. Atas nama TPA, atas nama masjid, atas nama Karang Taruna, atas nama RT. Tapi tidak semua proposal yang diterima bisa membuat anggaran cair. Sama ibadah kita, kalau sudah sah belum tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salate ditampa tapi pahalane cair napa mboten, ini belum bisa. Makanya baginda Nabi Muhammad mengajarkan kalau ingin ibadah panjenengan sempurna, menggunakan teori ihsan, menggunakan teori tasawuf. Apa kuncinya? Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau mampu menyembah Allah seakan-akan engkau mampu melihatnya. Tanpa membandingkan Allah berwujud, tanpa menggambarkan Allah dengan jasmani, tapi bisa kita rasakan seakan-akan kita betul-betul melihat Allah. Kira-kira angel napa gampang Bapak Ibu? Angel. Maka di dalam natake ati, kersane ati kita iki iso padang. Karena teori untuk melihat Allah gampang sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang bisa mengetahui dirinya, barang siapa yang bisa melihat dirinya, faqad arafa rabbah, maka dia mampu melihat dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah kita kersane sempurna bukan cuman jengkang-jengking sujud, ruku' i'tidal, sujud, ruku' i'tidal, bukan cuman itu, tapi ngraosake bahwa aku iso ningali Gusti Allah. Padahal Allah tidak berwujud, maka bagaimana kita bisa ningali Gusti Allah? Yang digunakan bukan mata dohir, tapi yang digunakan adalah mata batin. Nah, tinggi buka mata batin supaya kita bisa arafa rabbi, supaya kita bisa mengetahui, melihat Tuhan kita, harus arafa nafsi. Harus cermin ini dibenak neriin. Cerminnya hati kita dibersihkan dulu. Sebab nopo jenengan menawi ngilu, jenengan menawi bercermin, niku nek cermine butek mboten kangge niku cermine. Maka cermin yang ada di hati kita dibersihkan terlebih dahulu, sehingga ketika kita melihat diri kita, pada nyatanya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan ulama-ulama sufi yang mengatakan ma fil jubbah illallah. Tidak ada sesuatu di dalam gamis saya ini kecuali Allah. Maksudnya apa? Sesuatu yang ada di dalam gamis saya. Berarti apa? Kan saya, Pak. Sesuatu di dalam baju Ahmad Rifai. Berarti nopo? Ahmad Rifai. Sehingga ulama sufi mengatakan ma fil jubbah illallah. Tidak ada sesuatu di dalam jubah saya ini kecuali Allah. Sebagai bentuk ungkapan yang luar biasa bahwa ketika beliau melihat dirinya sendiri, beliau melihat
kekuasaan Allah yang begitu luar biasa. Nah, kersane awak dewi betul-betul pas dalam mirsani Gusti Allah. Betul-betul pas dalam menempatkan Allah di dalam hati kita masing-masing, maka butuh jalan untuk mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah itulah yang disebut dengan nama thariqah. Nek cara Jawa jenenge tarekat. Tarekat itu juga berasal dari kata-kata yang lain, yaitu tirakat. Kalau tirakat berasal dari kata-kata taroka. Apa artinya? Meninggalkan segala macam larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek wong berthariqah kudu tirakat. Wong nek berthariqah kudu napa? Kudu tirakat. Bedanya orang yang syariat dalam bertirakat dan orang yang berthariqah dalam tirakat bentenipun napa? Kalau kita-kita yang masih dalam tataran syariat itu wajib meninggalkan sesuatu yang haram, titik. Selama itu enggak haram boleh, baik itu mubah panjenengan laksanakan. Maka kalau panjenengan masih dalam tataran syariat, kita masih dalam tataran syariat, maka panjenengan sare asalkan pas subuh tetap bangun, pas duhur tetap sholat, asar tetap sholat, full sare mboten dosa. Panjenengan ngatah-ngatai dahar, full dahar mboten dosa, sebab makan hukumnya tidak dosa. Panjenengan tidur hukumnya tidak haram, sehingga cukup tinggalkan yang haram sudah jenengan dinamakan tirakat, berarti meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nanti kalau kita sudah berthariqah, kemudian kita diarahkan oleh seorang guru, yang guru tersebut mengarahkan diri kita, mengarahkan, menuntun, menunjukkan jalan. Itu bahasa Arabnya adalah arsyada yursidu. Sehingga orang yang menunjukkan jalan kepada muridnya adalah disebut sebagai seorang mursyid. Maka kalau kita sudah megang seorang mursyid, yang dilarang bukan sekedar sesuatu yang haram, walaupun itu sesuatu yang mubah, tapi kok kurang pas dengan tujuan kita ketika menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga sampun didhawuhi untuk mencegah itu semuanya. Makan yang awal mulanya bebas, tapi kok enten jenengan sampun niat, aku pengen menuju maring Gusti Allah lewat mursyid Kiai Fulan, lewat mursyid Habib Fulan, lewat mursyid Syekh Fulan, maka panjenengan akan damelne resep sami kalih panjenengan diet, Pak. Menawi jenengan mboten diet dahar napa mawon to monggo, tapi nek diet berarti tujuannya pengen guru, maka menune mboten saged sak-sake. Gula kon ngurangi, es kon ngurangi, lemak kon ngurangi, santen kon ngurangi. Sesuatu yang akan menyebabkan jenengan gagal diet kon ngurangi kabeh. Loh, napa mangan gula haram Gusari? Mboten haram, tapi gara-gara jenengan ingin mencapai porsi berat badan ideal, maka jenengan ya kudu manut karo aturane dokter, karo aturane trainer sing membuat panjenengan percaya bahwa saya bisa kurus. Sami, ketika yang awal mulanya tidur panjenengan sare jam berapapun bebas, ketika sudah dapat mursyid, maka mursyid ini punya jalan. Yang jalan itu nanti kita pengen niru. Beliau adalah orang yang al-arif billah, adalah orang yang sudah kenal kepada Allah. Maka bagaimana cara beliau sudah kenal dengan Allah, kita pengen niru, ben kita juga katut kenal dumateng Gusti Allah. Oh anu, menawi panjenengan sare Pak, sare ini ditoto sehari kalau bisa jangan lebih dari 4 jam. Niku ditoto Pak. Sing biasanipun sare jam pinten kemawon bebas. Panjenengan kalau sudah punya cita-cita yang luar biasa, saya ingin menuju kepada Allah Ta'ala, maka sesuatu sing marake abot le dikir, abot le tirakat, abot le nyedakne ati dumateng Gusti Allah, sesuatu itu dikurangi sithik-sithik. Nopo? 1, tidur.
Maka tidur porsinya dikurangi. Niku dengan bimbingan guru. Maka makan porsinya dikurangi. Bahkan ada menu-menu tertentu yang terkadang oleh mursyid itu dilarang kita untuk memakannya dalam jangka waktu tertentu. Ada berbagai macam tujuan. Sami kalih tiyang diet. Ada beberapa mursyid yang kemudian mendawuhkan kepada santri-santri yang menjadi jamaah baiat beliau. Kemudian beliau mengatakan, anu mas yo, selama 4 tahun panjenengan tidak boleh makan ikan laut. Ngoten niku. Enden, loh, lah nopo guru? Sebab di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau paring pangandikan, sesungguhnya ikan-ikan yang ada di laut itu senantiasa bertasbih untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nek piyambakipun dikir kanggo panjenengan, aja malah mbok maem. Wong piyambakipun dikir kanggo awakmu kok malah kowe obo menu gurame bakar. Lah iki bolone dhewe, aja dimaem. Ngaten niku enten. Enten ingkang ulama yang lain, anu Mas, kowe iki modele ngantukan, anu aja sing daging-dagingan. Aja sing basa daging, jangan dimakan. Enten. Enten ingkang sing liyane, anu Mas, pokok aku pengen kowe betah dikir. Nek betah dikir poso mutih. Enten. Enten sing poso dalail, enten. Jadi sesuatu yang ketika kita belajar syariat hukumnya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi ketika kita badhe menuju kepada Allah, wong peh operasi kon poso sik sedina sewengi. Kan ngoten. Wong ajeng diet menunya diatur sama. Orang mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira sampun menjadikan diri kita jauh dari Allah, sulit untuk diajak zikir, sulit untuk diajak ibadah, mulai dikurangi porsinya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itulah proses di dalam kita berthariqah. Proses dalam kita napa? Berthariqah. Menawi panjenengan tanglet dumateng kaula, kaula memiliki banyak dawuh dari guru-guru kita, dari mursyid-mursyid yang dalam beberapa thariqah kaula nderek baiatipun. Kaula nderek berguru kepada beliau. Di antaranya adalah thariqah Syadiliyah, yang kedua di antaranya adalah thariqah Naqsyabandiyah, yang ketiga adalah thariqah Alawiyin atau Alawiyah. Dan ingkang kaula lan buya soho yang kita ajarkan kepada santri-santri untuk diistiqomahkan adalah thariqah Alawiyah. Terus menawi panjenengan tanglet kula Lagosari menawi dipun tangleti jenengan thariqah napa? Dalam thariqahipun adalah thariqah Alawiyah. Menika dalam kita berthariqah dibimbing oleh guru kita wirid apa yang pas untuk dibaca. Semua wirid pas untuk dibaca, Pak. Tapi sing cocok munggo awak dhewe niku sing pundi? Kok ngoten Gosari? Wong jenengan mertombo mawon dokter niku cocok-cocokan. Ora enek dokter sing nyai obat elek, kabeh obat apik, kabeh dokter apik. Tapi kadang tiyang niku mertombo cocok-cocokan. Leres nggih? Aku iki ning dokter iki, doktere ora enek. Sing gantekke anake, ya padha-padha dokter. Kadang mulih ora mari kok, Pak. Padahal obatnya padha, ning beda erek-erek, beda tulisan, beda sing nampa, kadang awak dhewe dadi ora mari. Sing biasane mari ning kono karo bapake, sakniki karo anake dadi ora mari. Kadang ngoten niku enten. Sami, oh panjenengan niku apike maos Ratib Atos. Oh panjenengan saenipun maos Ratib Haddad. Oh panjenengan saenipun maos Wirdul Latif. Oh panjenengan dawamken la ilaha illallah. Itu nanti yang menentukan adalah mursyid kita. Yang awal mula dalam ilmu syariat kita menentukan aku ki seneng selawat Gusari, tak selawat 10.000 ya. Apik. Wong jenenge selawat 10.000 kok ora apik. Anu Gus, selawate anu ya sallallahu Muhammad ya apik dalam tataran syariat. Jadi dalam tataran syariat awak dhewe sing milih dhewe kangge awak dhewe. Itu dalam tataran syariat. Selama itu sunnah afdol untuk diperbanyak. Selama itu haram jangan ditinggalkan. Tapi ketika nanti kita sudah betul-betul berthariqah dan sudah memiliki mursyid untuk bisa membimbing kita, podo-podo milih ibadah sunnah dipilih ki kalih doktere. Podo-podo milih obat sakit kepala A, B, C, D, E, F, G
oh Pak, jenengan iki menurut perhitungan analisis saya jenengan nggak cocok sama obat sakit kepala yang ini, jenengan saya kasih yang ini. Yang menentukan dokter kita. Jadi yang selama ini kita beli ke apotek, aku tuku Paramek, mikir dhewe, diombe dhewe, sehingga ketika mboten mari ajeng ngelake sinten? Oh mikir dhewe, diombe dhewe, diunjuk dhewe. Sekarang kita datang ke dokter yang bisa menyembuhkan penyakit hati kita, kersane awake dhewe padang. Podo-podo milih amalan sunnah dipilih oleh guru kita. Podo-podo makan makanannya dipilih oleh guru kita. Dan itu namanya kita bertorikoh. Nah bertorikoh itu yang paling afdol adalah mengikuti jalurnya seseorang yang seseorang tersebut telah disepakati oleh para ulama-ulama yang lain. Orang ini telah mencapai kedudukan dia bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada imam namanya Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Orang-orang yang berusaha meniru dek ben Imam Bahauddin An-Naqsyabandi kok iso parek kalih Gusti Allah niku pripun to carane niru. Berarti nek jenengan niru berarti jenengan derek thariqah Naqsyabandiyah. Oh anu Gus, kula niku ngefan kalih qasidah burdah. Kebetulan qasidah burdah menika ingkang ngarang naminipun Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Busiri. Beliau merupakan murid dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi dan Syekh Abu Abbas Al-Mursi merupakan murid dari Imam Abil Hasan Ali Asyadili. Sehingga burdah niki Pak isinya syadiliyah banget. Isinya dosa saya sebesar apapun rahmati Allah luwih gede tinimbang dosa saya. Sehingga jenengan kok enten kiai kok pokoke kaya-kaya kabeh mlebu surga. Sing sering dibahas adalah rahmati Allah. Sing sering dibahas adalah jenengan pokok ora usah piye-piye, ora usah wedi mlebu neraka, pokok yakin kalih kuasane Gusti Allah. Niku rata-rata thariqahipun Syadziliyah. Tentunipun sinten menawi jenengan pirsa Gus Baha. Niku lak kaya-kaya kabeh wong mlebu surga to, Pak. Pezina surga. Gitu nggih. Wong ngombe homer surga. Niku gara-gara beliau berthariqah Syadziliyah. Dan 85% dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama maupun di pondok-pondok NU itu rata-rata Syadziliyah. Kenapa? Karena yang dipelajari kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu Syadziliyah banget. Dados pokok dan itu dilelah cocok kalih wong Indonesia. Dosane jenengan sepinten katai mawon ngucap la ilaha illallah pisan mlebu Islam, dosane jenengan 70 tahun ilang kabeh, dosane dihapus kalih Gusti Allah. Niku Syadziliyah. Nah, enten sing kalih Syekh Ahmad Ar-Rifai naminipun Rifaiyah. Enten sing kalih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani naminipun thariqat Qadiriyah dan ada banyak lebih dari 70 thariqat yang telah diakui silsilahnya nyambung, ajarannya tepat, tidak bertentangan dengan syariat yang tergabung dalam Jatman kalau di Indonesia. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang salah seorang ulama terbesarnya adalah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu beliau memegang banyak sanad dari thariqah. Yang pada intinya thariqah apapun monggo nderek gurune masing-masing. Di dalam thariqah itu kita nderek kok ndek ben Imam Abdul Qadir Jilani pikantuk titel kados mekaten pripun carane melu niru. Syekh Syadzili pripun yo melu niru. Sehingga amalan sunnah kita dipun pilihkan, amalan-amalan yang bagus kita dipun pilihkan. Itu yang kedua, thariqat. Sehingga nek wong pun berthariqat mesti tirakat, mesti. Tirakatipun kathah. Enten sing tirakatipun kon maca Quran terus, enten sing tirakatipun ninggal dahar menu tertentu. Enten sing tirakatipun jam tidurnya dikurangi. Nanti tergantung mursyidnya dalam melihat kita bagaimana. Oh model Ahmad Rifai kakean mangan nek kon dikir mesti gur glegeken wae kurangi makannya. Ngoten niku. Namanya apa? Berthariqah. Jadi menuju kepada Allah melalui jalur yang sudah tersedia. Meneng Surabaya ora usah gawe jalur dhewe. Enten jalur tol, enten jalur biasa. Pun jenengan mang milih. Nek jenengan melu jalur biasa, jenengan melu thariqah biasa iya. Nek jenengan melu jalur tol, jenengan melu thariqah toliyah. Enak loh ya. Daripada gaya jalur dewe. Oh ini ada contoh ulama luar biasa Al-Arif Billah melu thariqahnya beliau selesai. Setelah nanti kita istiqomah
di dalam kita nyambung nih ati dumateng Allah Ta'ala. Kalau kita syariat dan thariqah niku yang usaha kita, Pak. Awak dhewe sing marek nih awak dumateng Gusti Allah. Awak dhewe sing buka dodo sing jembar agar sinarnya Allah masuk ke kita, agar nurnya Allah masuk ke dalam hati kita dalam tataran syariat dan thariqah. Tapi nanti ketika panjenengan sampun istiqamah, panjenengan sampun husnudzon dumateng mursyid panjenengan, panjenengan sampun menep tidak menganggap dzikir 1.000 sing diwajibkan oleh guru panjenengan sebagai beban, tidak menganggap poso sing diwajibkan oleh mursyid panjenengan sebagai beban, betul-betul enjoy di dalam melaksanakan hal tersebut. Wah, ternyata nek poso ki atine ya dadi tambah penak, atine dadi tambah plong, sing biasanya kemrungsung dadi ora kemrungsung, sing biasanya ngene dadi ora ngene, tambah penak, tambah padang, tambah plong, tambah lega. Maka di antara orang-orang yang istiqomah itu nanti akan ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hakikat, ini bukan kita yang mengusahakan, tapi mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang badhe menuju kepada Allah sak pirang-pirang, tapi jangan sak pirang-pirang niku kok sing dipun paringi izin kali Gusti Allah Imam Syadzili yo. Kok ingkang dipun paringi izin kali Gusti Allah kok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yo. Maka itu betul-betul mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bicara hakikat untuk kelas orang awam, kira-kira hampir mustahil untuk membedakan orang-orang yang sudah dalam tataran hakikat atau belum. Nek syariat, Pak, masih bisa dinilai dengan kacamata zahir. Wong iki ra salat, syariate sesat, selesai. Wong niki ning omah ora Jumatan padahal seger waras, kok malah dolan PS, genah, syariate salah, bisa dinilai. Thariqah pun juga begitu. Oh, wong iki thariqah orang genah, wong iki gawe gurune ora mangkat, wong iki ngene, bisa kelihatan. Tapi untuk membedakan mana orang yang sudah diberikan hakikat oleh Allah. Hakikat itu definisinya adalah kenyataan. Jadi ibarat uang bukan sekedar foto, tapi betul-betul sudah cair uangnya. Ibarat proposal bukan sekedar tulisan, uang 1 miliar bukan, tapi betul-betul uangnya pun cemepak teng dhuwur meja. Hakikat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, hakikat kita bisa memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika hakikat ini sudah kita rasakan secara sepenuh hati, kita masuk di dalam kelompok orang-orang yang memiliki ma'rifatullah, orang-orang yang memiliki tingkat kenal kepada Allah yang sejati. Sehingga orang-orang yang makrifat inilah adalah orang-orang yang disebut sebagai al-arif billah. Sehingga ketika orang sudah mencapai al-arif billah, keadaan-keadaan yang ada pada dirinya itu terkadang tidak masuk akal. Terkadang tidak masuk akal. Tetapi selama orang tersebut masih memiliki akal, selama orang tersebut masih sadar, maka dari tingkatan yang paling bawah ini nggak boleh ditinggal, Pak. Kalau baleni tingkatan yang paling bawah nggak boleh ditinggal. Sama seperti kita menumpuk batu ada 4 tumpuan. Maka ketika kita mau naik ke tumpuan yang paling atas, kita naik pada batu yang pertama namanya syariat. Terus kemudian pengen naik lagi, kita naik pada tumpuan batu yang kedua namanya thariqah, tarekat. Kemudian kita naik pada tumpuan yang ketiga namanya hakikat. Kemudian kita naik pada tumpuan yang keempat namanya makrifat. Tetapi kalau orang sudah makrifat terus kemudian meninggalkan syariat, maka bagaikan dia sudah di puncak dan batunya yang paling bawah tahu-tahu ditendang sama temannya. Tahu-tahu terpleset, akhirnya yang batu kedua jatuh, batu ketiga jatuh, batu keempat jatuh, dan orang yang sudah sampai di tingkat paling atas jatuh tersungkur. Itulah yang tertulis di dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau didatangi oleh sinar putih
Yang sinar putih itu kemudian mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, kamu sekarang sudah menjadi kekasihku. Sesungguhnya saya adalah Allah, dan mulai sekarang kamu sudah tidak perlu melaksanakan kewajiban, dan apa yang diharamkan bagimu sekarang sudah halal karena kamu sudah sampai tingkatan ma'rifat. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian mengambil tongkatnya, kemudian nebas cahaya menika. Ikhla ya syaitan, pergilah engkau wahai syaitan. Ketika Syekh Abdul Qadir tahu, nah ini ternyata bukan merupakan wujud dari Allah. Seandainya jenengan bayangan Pak, umpama jenengan nembe kholwat teng mihrabe jenengan, teng musala griyane jenengan jam 1 malam, lampu peteng kabeh, lampu dimatikan, suasana syahdu, tidak ada suara apapun. Tahu-tahu dari mihrab panjenengan muncul sinar putih, terus kemudian kondo, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. Wahai Ahmad Rifai, kamu telah mencapai kedudukan wali yang luar biasa. Maka mulai sekarang kamu dihalalkan melakukan apapun yang selama ini diharamkan kepadamu. Wah, sesuk langsung kula teng Hollywood, Pak. Sesuk langsung kula teng klub malam estu niku nek kula. Maka ketika Syekh Abdul Qadir kok tahu ini adalah setan yang menyamar kaya-kaya Gusti Allah, setane sing penasaran, Pak. Lho dadi nek ulama niku Pak iso gawe penasaran setan ternyata. Ojo-ojo ndek men setane ya mati penasaran. Terus kemudian moro teng Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, kaifa ta'rifuni? Bagaimana kamu tahu kalau saya setan? Terus kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai setan, saya tahu kamu bukan Allah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak mungkin menghalalkan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram menjadi halal, syaratnya cuma satu, kita telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata setan, selamat kamu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu betul-betul kekasihnya Allah. Sebab sebelum ini saya telah menggoda lebih dari 70.000 ulama tasawuf, dan kesemuanya kemudian tertipu dengan tipu daya saya. Maka ampun dikira nek sudah mencapai tingkat makrifat terus dadi apa-apa, dadi penak, niku malah bingung sak bingung-bingungnya. Para ulama-ulama ketika menjalani proses makrifat itu bingung sebingung-bingungnya, karena ada gejolak di dalam hati mereka dan mereka harus membedakan niki ilham saking Gusti Allah napa bisikan setan. Kula ajeng ngeten niki krenteke saking Gusti Allah napa saking setan, niku sing bedane angel, Pak. Nek awak dhewe lak ngapunten, iki salat apa dolan ketok. Iki salat apa ning mall ketok, poso apa mokah ketok. Tapi nek sudah sampai kepada makrifatullah, aku salat jamaah ning saf ngarep apa ning saf mburi. Nek saya memutuskan di saf depan, atiku kudu bener-bener ikhlas. Ora peh kok aku dadi kiai kudu ning ngarep. Sehingga ketika beliau mau ke depan, atine ditata. Atau memilih, aku milih di belakang. Di belakang pun juga bisa sombong. Kenapa? Sok tawadu. Nganggo imamah, nganggo jubah, tapi milih Jumatan di soft paling belakang. Ketika ditikoni wong, saya enggak pantas merasa di depan. Loh, dhek tawadu tapi aslinya sombong, Pak. Ben wong-wong ngira nek awake dhewe tawadu. Sehingga ketika beliau ingin ngampai sesuatu, niku betul-betul ditoto. Aku engko penake nganggo imamah apa nganggo songkok tok. Aku engko nganggo jubah apa nganggo klambi tok. Semua apa yang beliau laksanakan itu harus ditata nih. Mana yang betul-betul ikhlas, mana yang betul-betul ada godaan setan. Sehingga saya setuju, kalau sudah dalam tingkat hakikat apalagi makrifat, bukan berarti meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau orang-orang yang sudah mencapai pada tingkat hakikat apalagi makrifat, itu ketika mereka memang diberikan keistimewaan oleh Allah, yang keistimewaan tersebut kemudian tidak mampu diterima oleh basyariyah, tidak mampu diterima oleh badan kita yang lemah. Karena ngapunten, jasad kita ini kan lemah, Pak. Jasad kita ini butuh makan. Orang makan KO.
Jasad kita butuh istirahat, ora istirahat KO. Jasad kita meh melangkah abote ra umum. Mau meh mabur melangkah abote ra umum kok. Tapi ketika ruh kita sudah keluar dari jasad kita, roh ini mau terbang kemanapun dia berada. Bahkan ketika dia orang soleh, diizinkan oleh Allah untuk masuk ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Bahkan kata Nabi Muhammad, rohnya manusia satu itu kalau dibuka oleh Allah itu besarnya lebih besar daripada bumi dan seisinya. Maka ketika roh itu tempatnya tidak di bumi, tapi tempatnya di alam barzakh, entah di mana itu tempatnya. Sehingga badan kita ini kan badan yang lemah. Jasad kita ini kan jasad yang rusak, yang perlu dikasih bahan bakar makanan, yang perlu istirahat, perlu begini. Maka terkadang ulama-ulama, orang-orang soleh yang diberikan keistimewaan oleh Allah dan terlampau besar sehingga badannya tidak kuat untuk menerima keistimewaan tersebut, maka pandangannya sudah tidak menjadi pandangan sebagaimana kita memandang. Mandang awak dhewe niku padha karo mandang watu. Ora enek bedane. Iki wong apa watu ora enek bedane. Iki makan nopo enggak ada bedanya. Maka itulah yang disebut dalam kategori jadab. Kategori nopo? Jadab. Jadi jadab adalah sebuah istilah di mana seseorang yang menempuh jalan thariqat untuk mendapatkan hakikat dan ma'rifat kepada Allah dan pada sebuah tingkatan tertentu piyambakipun diberikan sebuah keistimewaan oleh Allah yang tubuhnya sendiri tidak mampu untuk menerima, sehingga pandangannya sudah tidak seperti pandangan manusiawi biasa, sehingga pikirannya telah dipenuhi cinta kepada Allah, dan kalau cinta kepada Allah itu semuanya akan hilang. Di antaranya pun siapa? Di antaranya pun adalah Simbah Kiai Haji Bayudowi yang ada di Pasuruan. Itu beliau luar biasa. Jadi beliau itu pernah suatu ketika dipun sowani dening banyak orang dan beliau kaget. Lalu kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau bersujud sambil teriak-teriak, "Ya Allah, kenapa Engkau biarkan kewalian saya terbuka? Ya Allah, kenapa Engkau biarkan orang-orang tahu kalau saya wali? Akhirnya saya nggak bisa bernikmat-nikmat denganmu. Aku harus ngurus orang banyak." Dan yang begitu itu banyak. Nek wong sing mengkiai-kiaikan malah kuwalik, Pak. Ora tahu kholwat pengen ketemu wong. Kenapa? Ben itu salam templek. Niku nek model sing mengkiaikan diri, mensufi-sufikan diri. Tapi nek sufi saestu ketemu wong niku moh. Sebab napa? Angger ketemu wong mesti sing cerita masalah. Sing siji ora ndek bojo, sing siji arep pegatan, sing siji arep ditinggali bojone pelayaran ra bali-bali, sing siji diselingkuhi, sing siji duweke entek, sing siji dodol lemah ora payu-payu. Lah ketemu tiangan isine masalah kabeh. Maka ketika orang betul-betul pikirannya dipenuhi oleh Allah Ta'ala, cinta kepadanya, maka terkadang perilakunya sudah tidak bisa dihukumi dengan syariat. Kalau betul-betul pikirannya sudah hilang akal sehatnya, nyuwun pangapunten, kelakuannya mirip orang gila. Tapi gilanya bersumber dari rohnya sudah terperangkap di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk para orang-orang saleh, orang-orang sufi yang sudah mencapai kedudukan tertentu sehingga akal pikirannya sudah tidak bisa nyambung dengan badannya, maka ketika sowan kepada beliau, nek saged mboten sah kakean matur, nek saged mboten sah kakean ngecriki wis. Sebab nopo? Sebab piyambakipun dungane kabul, dan gara-gara pikirannya sudah tidak nyambung dengan jasadnya, maka nyuwun pangapunten, kadang sing dibayangke beliau tidak sama dengan apa yang kita minta. Niku wonten di Jakarta ada seorang waliullah, tidak saya sebutkan namanya. Itu wonten bocah sing kemudian minta didoakan sama ayahnya minta doa kepada ulama ini, dan ulama ini ulama jadab, ulama yang sudah tidak menampakkan tanda-tanda waras di dalam kehidupannya karena memang sudah full di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian bapak ini minta doa sama wali ini, "Sibah wali, kula nyuwun donga." Donga apa? Anu,
anak kula niki nyuwun pangapunten niku nek teng sekolah nilainya elek. Nilainya ora iso apik tiyang Betawi. Aku njaluk anakku tak encer. Karepe napa Pak tak encer niku? Karepe ben pinter. Ben nek diceramai mlebu, ben nek diajar ndang iso nilainya apik. Kali kiai didongakne entah bagaimana apa yang ada di perasaan beliau ketika itu, donga ya Allah muga-muga bocah iki otake encer. Ketika pulang ketabrak truk. Ketabrak truk dan kepalanya anak tadi terlindas ban truk. Terlindas ban truk. Jenengan ora iso nyalahke ulamanya, sing salah jenengan sing njaluk donga. Ada lagi ulama yang kemudian luar biasa terus di sowani dening orang niki di daerah Pasuruan. Terus kemudian beliau napa naminipun minta nama untuk anaknya. Kiai, anak kula niki nembe lahir. Anak kula nembe lahir. Nyuwun asma kagem anak kula. Beliau kebetulan sedang makan permen Hiksos. Makan permen apa? Hiksos. Ngetes nggih sing ndek ben ijo niku sakniki pun mboten enten permen Hiksos. Gandeng beliau ndelok tulisan bungkus permen, tulisannya Hiksos. Bocah niki kayak ana jeneng Hiksos. Estu gandeng pun kadung jaluk dawuh dan ketika didhawuhi ya kudu manut, akhirnya Hiksos. Akhirnya anak itu sekarang menjadi Gus yang alim, jenenge KH Khalid Hiksos. Jadi ben ora Hiksos kalih bapake tambahi jeneng Khalid. Hiksose mboten dihapus wis kadung jaluk jeneng. Ora iso jenengan nyalahke ulamanya. Kenapa? Karena beliau ketika sudah ngendika dan melihat sesuatu yang dilihat tidak seperti apa yang kita lihat. Pikirannya sudah tidak sama dengan pikiran kita. Pun sak metune, sak nopone, sak pengine. Dan untuk orang-orang yang betul-betul jadab, maka syariat sudah tidak mengikat kepada dia bukan gara-gara apa-apa, karena syariat hanya mengikat kepada orang yang berakal. Maka dawuhnya guru-guru kita, kalau mau cari guru, cari mursyid, maka yang mengikuti ilmu tasawuf dan akalnya masih akal manusiawi. Adapun ulama-ulama sufi yang sudah tampak tanda-tanda jadab kepada dirinya, ambil barokah husnudon dari beliau. Tapi untuk dawuh-dawuhnya usahakan jangan minta dawuh dari beliau-beliau, karena apa yang ada di benak beliau itu berbeda dengan apa yang ada di benak kita, di dalam pikiran kita masing-masing. Kon jenengan sowan. Terus kiai jeneng sapa kiai? Jeneng Yupi sebab bar mangan permen Yupi. Kiai jeneng sapa kiai? Jeneng Sariwangi sebab ndelok tulisan Sariwangi. Itu betul-betul kejadian. Putra dari seorang kiai, terus kemudian sowan kepada salah seorang ulama sufi, terus kemudian gandeng kiai niku nembe ngemut permen Hiksos, terus ketok bungkus permen Hiksos, anakmu jenengno Hiksos. Niku enten Gus, jenenge Gus Hiksos, saudara-saudara. Jenenge Gus Hiksos. Ngoten nggih. Itu Pak Dasuki jawaban kami yang mungkin cukup panjang nyuwun pangapunten terkait dengan syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Kalau kita ingin cari, maka cari ilmu syariat, kemudian sempurnakan dengan berthariqah. Untuk percikan hakikat dan ma'rifat itu murni betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita cari. Yang kita cari adalah ibadahnya, yang kita cari adalah zikirnya, yang kita cari adalah sesuatu yang melanggar Allah kita tinggalkan. Tapi siapa orang yang kemudian diberikan basirah oleh Allah taala, itu betul-betul murni hak prerogatifnya Allah, tidak bisa dicari dan diperjuangkan. Umpamanya enten pendaftaran dadi wali, Pak, mungkin kula nggih mboten daftar. Karena dadi wali niku nggih wah ra umum bebane. Gitu nggih. Bahkan balak dari Allah Subhanahu wa taala itu ditahan, tidak diturunkan Allah karena ada wali yang terdapat di situ. Bahkan tadi di dalam kitab Burdah dipengendikakan wa man takun bi rasulillahi nusratuhu. Kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intal qaul usdu fi ajamiha tajmi, maka dia berjumpa dengan apapun tidak akan menjadi bahaya. Bahkan oleh banyak ulama diantaranya oleh guru kami Al Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab, menantunya Habib Sulaiman Al-Jufri, beliau mengijazahkan kepada saya, apabila ada ketakutan yang akan kita hadapi,
Apabila ada sesuatu yang kira-kira ada di depan kita, yang ini kira-kira kena kepada kita dan kita ingin berlindung kepada Allah dari sesuatu tersebut, maka baca bait ini yang banyak. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajmi. Bahkan ada kisah, ada orang yang ketika itu betul-betul berjumpa dengan singa di tengah hutan. Betul-betul berjumpa dengan singa di tengah hutan. Dan orang ini sering mengamalkan wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajmi, sering diamalkan. Terus kemudian ketika sampai di sebuah hutan belantara, beliau kemudian bertemu dengan singa yang tampaknya akan menerkam beliau. Sudah ancang-ancang, sudah siap. Jenenge wong keweden Pak, kelingan tapi lali. Sik, aku duwe bacaan siji, mek tak prakteki lali. Wong jenenge ngarepe singa. Lali. Akhirnya sing diucapke goro mburine tok. Tajimi. Ngoten niku. Jadi kata-kata wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi, lali ngarepe kelingan buntute tok tajimi. Akhirnya pengen ngarepe singa gor tajimi ngoten niku. Delala singone mudeng. Oh iki umat Kanjeng Nabi Muhammad iki. Karepe nyebut wa man takun bi rasulillah tapi kelingane gor tajimi tok. Akhirnya ditinggalkan sama singa tersebut. Ini cerita yang memang terjadi betul di beberapa puluh tahun yang lalu. Ada seseorang yang sudah mendawamkan bait ini dan kemudian hanya kelingan pucukane tok, kelingan buntute tok, singane wis mudeng. Oh iku umate Kanjeng Nabi sing keweden. Kudune nyebut paman takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Ini sing diilingi gor tajimi. Nah ngoten niku nggih. Itu beberapa jawaban kami terkait dengan apa itu syariat, kemudian tarikat, kemudian hakikat dan ma'rifat.